Masalahnya terutama pernapasan, apalagi orang sepuh seperti saya ini mulai. Udara bersih adalah nafas kehidupan yang menyegarkan. Dalam setiap hembusannya, ia membawa kecerahan dan kelegaan, menghidupkan setiap sudut dunia dengan kesegaran yang menenangkan. Tahun 2022 adalah tahun di mana Indonesia menjadi penyumbang polusi udara nomor 1 di Asia Tenggara. Ya, peringkat ini masih bertahan hingga sekarang. Menurut data dari IQ Air, pada tahun 2022, kandungan PM2,5 di Indonesia mencapai angka tertinggi, yakni 34,3 mikrogram per meter kubik. Di mana data dari WHO menyatakan bahwa ambang batas konsentrasi PM2,5 hanyalah sebesar 5 hingga 10 mikrogram per meter kubiknya. Partikulat matter 2,5 atau PM2,5 adalah partikel kecil dalam udara yang memiliki diameter kurang dari 2,5 mikrometer yang diakibatkan oleh banyak hal, seperti pembakaran bahan bakar fosil, industri, kendaraan bermotor, kebakaran hutan, dan aktivitas manusia lainnya. Sebuah partikel yang kita hirup setiap hari bersama dengan udara ternyata mengandung banyak zat berbahaya yang mengancam kesehatan kita. Kalau kita membandingkan di lingkungan perusahaan sama lingkungan pegunungan, itu sangat berbeda jauh. Dari anak kecil ada sudah kelihatan dari mulai lahir. Jadi artinya di sini anak kecil itu kalau lahir di sini dalam posisi jangka pendek atau jangka panjang dia akan ada kelainan atau rasa sakit, diperiksakan terutama sakit ISPA yang sering dikeluhkan di sini kan ISPA. Rumo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Desa dengan luas 364 hektar ini dulunya dipenuhi dengan pertambakan dan rimbunan rumpun bambu. Sekarang ini, Desa Rumo dikelilingi oleh pabrik-pabrik pengolahan yang sangat besar. Keberadaan industri yang semakin pesat perkembangannya di Kecamatan Manyar mendorong bertambahnya penduduk dan pendatang, khususnya di Desa Rumo ini. Asap pabrik, polusi kendaraan, dan aktivitas lainnya menjadi penyebab kondisi lingkungan di sini semakin buruk. Kalau saya tinggal di sini sejak lahir, nelayan sendiri penghasilannya memang sangat beda jauh dengan dulu. Kalau dulu itu mancing di belakang rumah aja, di belakang rumah, gitu aja, wah ikan udah besar-besar. Sekarang udah nggak ada. Nah, di sini kan pabrik ini kan nggak hanya asap, tapi juga debu. Nah, debu di sini tuh kalau volumenya besar tuh sangat mengotori dan juga mengganggu keseharian aktivitas warga. Yang saya tahu, gas itu tuh kalau posisi mendung itu lebih berat, pasti muncul bau. Sangat nggak nyaman lah untuk mencari udara segar tuh sangat susah. Faktanya, sudah menjadi keseharian masyarakat di Desa Rumo merasakan udara yang tidak bersih dari semua aktivitas pabrik dan kendaraan. Di sini, bahkan jauh sebelum pandemi, masyarakat sudah harus menggunakan masker. Ini seperti pil pahit yang harus mereka telan, mau tidak mau. Apakah mereka tahu betapa berbahayanya udara yang mereka hirup? Ya, tentu saja. Namun, tidak ada yang tahu berapa ukuran bahaya yang mereka hadapi setiap harinya. Masih juga ada sih perusahaan yang peduli juga, dari perusahaan yang sebelah itu juga peduli tentang masalah kesehatan dan mereka punya program juga, saya akui bagus ya. Punya program untuk memberikan bantuan kesehatan, cek gratis kesehatan di kantor pemerintahan desa. Saya harap juga perusahaan yang lain bisa meniru seperti itu. Saya lahir dan tinggal di desa sekitar industri, yang mana dampak dari aktivitas manusia, kendaraan, truk, dan aktivitas industri, pembuangan emisi dapat berdampak ke warga sekitar, terutama warga Desa Rumo, yang mana menyebabkan terganggunya pernafasan, utamanya di paru-paru, dan juga ada kaitannya dengan kardiovaskular atau penyakit jantung. Kegiatan Mas Januar ini cukup banyak yang membantu bagi warga, khususnya di warga Desa Rumo, kegiatan lingkungan yang mengatasi salah satunya terkait polusi udara ini, Mas. Beliau sering mengadakan kegiatan terkait environment dan penanaman pohon di sekitar bandaran Kali Rumo, dan masih banyak lagi
beliau juga berinisiatif untuk menciptakan alat yang bisa menanggulangi polusi udara yang ada di Desa Rumo ini. Jadi alat ini dapat mengukur kualitas udara, partikulat matter, PM2,5 dan juga PM10, serta temperatur dan juga humidity, dan juga memfilter udara sehingga udara yang dihasilkan dapat lebih bersih dan lebih segar untuk dihirup manusia. Udara segar yang bisa kita hirup setiap harinya itu kalau memang ada tindakan dari perusahaan bisa membantu memberikan penghijauan atau melihat lokasi ini bisa ditanamin penghijauan, akhirnya orang-orang bisa terbantu. Harapan saya dengan hadirnya alat ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Rumo akan pentingnya menjaga lingkungan, khususnya kualitas udara yang kita hirup. Serta saya ingin mengajak kolaborasi semua elemen yang utama dari pemerintah, masyarakat, lembaga lingkungan, media, dan juga industri untuk menyelesaikan problem lingkungan, khususnya kualitas udara yang ada di Desa Rumo, agar generasi kita selanjutnya dapat belajar, beraktivitas, dan bekerja tanpa khawatir dengan kualitas udara yang buruk, serta terciptanya lingkungan yang berkelanjutan.